Dawetnya berisikan cendol dari tepung beras atau disebut pula sebagai onggok, ketan hitam, dan selasi yang disiram dengan sirup dari gula kelapa yang berwarna putih bening. Nah, akhirnya saya sampai juga di stasiun Solo Balapan. Dan siang-siang gini enaknya kemana ya? Itu ada andong. Gimana kalau saya keliling kota naik andong? Pilihan saya memang tepat. Kendaraan tradisional yang satu ini masih banyak dijumpai di sepanjang jalan kota Solo. Mungkin karena di daerah, jalan rayanya pun tidak terlalu ramai oleh kendaraan bermotor. Jadilah andong yang saya tumpangi lebih leluasa berjalan. Tujuan saya kali ini adalah Pasar Gede yang merupakan salah satu pasar tradisional di kota Solo. Nah, sekarang saya udah ada di Pasar Gede dan di sini saya akan mencari makanan, cemilan, pokoknya yang khas Solo. Pasar yang sempat terbakar tahun 2005 lalu ini adalah pasar tradisional yang cukup lengkap. Semua dijual di sini, mulai dari sayur-sayuran, pakaian, sampai beragam makanan khas Solo. Wah, ada jajanan pasar. Penganan tradisional ini memang makin sulit dijumpai di kota besar seperti Jakarta. Tapi di sini dengan Rp1.500 saja, saya sudah mendapat penganan yang terbuat dari singkong ataupun ketan. Ada gatot, tiwul, getuk, sawut, grontol, dan candil. Candilnya. Kenyang-kenyang, enak banget. Campur gula Jawa legit. Belum puas menikmati camilan, saya juga mencoba makanan sejenis pecel yang diberi nama berambang asem. Isinya daun ubi yang disiram sambal gula Jawa. Ada pula pelengkapnya, yakni tempe gembus atau ampas tahu. Soal harga tak usah khawatir mahal, hanya Rp2.000. Rasanya manis, tapi cabenya banyak banget jadi pedes banget. Nah, itu ada es dawet. Kita minum es dawet. Dawet ayu di Pasar Gede berbeda dari dawet atau cendol kebanyakan. Dawet ini disajikan dalam mangkuk kecil mungil. Dawetnya berisikan cendol dari tepung beras atau disebut pula sebagai onggok, ketan hitam, dan selasi yang disiram dengan sirup dari gula kelapa yang berwarna putih bening. Tidak seperti cendol biasa yang warna sirupnya kecoklatan. Rasanya ringan dan segar sekali. Mumpung berada di Pasar Gede, saya jadi ingat untuk mencari oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Kira-kira apa ya? Nah, sepertinya toko ini lumayan lengkap, jadi banyak pilihan kan? Ada intip manis yang terbuat dari kerak nasi, ada brem khas Solo, ada keripik tahu, ada kerasikan sejenis jenang, ada ampiang yang terbuat dari gula Jawa dan kacang, ada ting-ting wijen, ada pula keripik usus dan keripik belut. Harga makanan ini berkisar antara Rp3.000 hingga Rp10.000. Batik memang salah satu kerajinan tradisional yang paling populer. Dan Pasar Klewer ini merupakan sentra penjualan batik yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Tak lain karena motif yang beragam dan harga yang lumayan miring. Kain batik khas Solo punya ciri khas yang berbeda. Motif sogannya terlihat lebih tradisional dengan warna yang cenderung kecoklatan. Harga selembar batik tulis Solo berkisar antara Rp150 hingga Rp300.000. Sementara batik cap lebih murah lagi, sekitar Rp60.000. Itu pun masih bisa ditawar. Meski relatif mahal, batik tulis Solo dapat lebih awet dan tahan lama. Semakin lama warnanya pun semakin terlihat indah dan memikat. Nah, untuk baju batik laki-laki yang saya beli ini harganya berkisar antara Rp20 hingga Rp35.000. Lumayan murah bukan?
Selain batik, di pasar ini Anda juga dapat menemukan belangkon dan aneka perlengkapan pakaian adat Jawa lainnya. Puas berbelanja, saya kembali melanjutkan perjalanan. Tujuan saya kali ini adalah Keraton Kasunanan Surakarta. Pintu gerbang besar ini adalah penanda halaman dalam keraton. Wah, ternyata di dalamnya terdapat sebuah museum. Konon, disinilah tersimpan berbagai jenis benda bersejarah peninggalan Keraton Solo Surakarta Hadiningrat di masa lalu. Lingkungan keraton dibatasi oleh tembok besar ini. Di dalam kompleks ini masih tinggal keluarga serta kerabat yang masih keturunan sultan. Andong pun membawa saya ke alun-alun kidul kota Solo. Nah, di tempat inilah tinggal seekor kerbau bule keramat bernama Kiai Slamet. Nah, ini kerbau bule yang namanya Kiai Slamet milik Keraton Kasunanan Solo, dan kemarin itu baru muncul satu anaknya lagi, jadi keluarga kerbau bule ini bertambah satu. Uniknya kerbau keraton ini dilepas begitu saja sehari-harinya. Tapi di sore hari, kerbau ini akan kembali ke kandangnya. Kerbau bule memang kerap dipakai dalam pelaksanaan berbagai upacara adat. Tak heran, sebagian masyarakat Solo menganggapnya sebagai kerbau keramat. Ya, nuansa budaya Jawa memang masih terasa kental di kota Solo. Jadi, selain bisa berwisata, Anda pun dapat mengenal lebih jauh tentang kebudayaan yang indah ini.